friends, welcome back to Rising YouTube channel. Di episode kali ini bersama aku, Miss Al, kita akan bahas tentang tugas. Kalau dengar kata banyak tugas, apa yang ada di otak parents? Buku numpuk, betul, deadline mepet, jam tidur berantakan, dan rasa panik yang mulai naik. Kalau anak parents, pernah nggak ngalamin ini? Tapi tenang, mereka nggak sendirian. Tapi ada kabar baik. Panik ini bisa dikurangi loh, Mami Daddy, bahkan dihindari. Kalau kita tahu gimana caranya ngatur tugas dengan benar. Jadi, hari ini kita bakal bahas cara sederhana biar nggak panik saat tugas numpuk. Plus, ada simulasi langsung yang bisa dipraktekkan di dunia nyata. Tapi, sebelum kita ngomongin soal cara, kita harus paham dulu nih, kenapa sih anak-anak tuh bisa sampai panik kalau misalnya banyak tugas? Ini penting, karena seringkali kita langsung lompat ke solusi tanpa benar-benar mengerti masalahnya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya parents, situasinya sama kayak kita orang dewasa. Bayangin aja nih, kita lagi banyak deadline di kantor, WhatsApp kita nggak berhenti bunyi. Tining, tining, tining. Belum lagi urusan rumah yang numpuk. Rasanya pusing banget. Nah, perasaan itulah yang anak-anak juga rasakan. Cuma bedanya, mereka belum punya pengalaman dan strategi untuk mengelolanya dengan baik. Apalagi sekarang, anak-anak punya beban yang kadang kita nggak sadar. Dari pagi sampai siang nih, dia udah sekolah, sore ikut les, belum lagi ekstrakurikuler, belum lagi malamnya masih ada PR, terus ada tugas kelompok yang bikin mereka harus tidur larut. Nah, kalau semua itu numpuk, wajar banget dong mereka panik. Nah, biasanya ada 3 alasan besar yang sering banget kejadian. Dan 3 alasan ini, kalau nggak kita pahami, kita bakal sulit membantu mereka keluar dari lingkaran panik itu. Jadi kita harus paham dulu kenapa alasan mereka bisa panik. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama, tugas kelihatannya terlalu banyak. Bayangin ya, parents, semua tugas numpuk jadi satu. Kayak tumpukan baju kotor di pojok kamar yang makin lama makin tinggi. Buat anak kita, itu kelihatannya kayak gunung yang susah dipanjat. Nah, masalahnya anak-anak itu belum bisa memilah mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang bisa nanti. Akhirnya, semua terasa urgent, semua terasa berat, dan itu bikin mereka kewalahan duluan. Bahkan sebelum mereka mencoba untuk pegang pensil atau bahkan buku sekalipun. Jadi kadang cuma lihat daftar tugasnya aja nih, udah bikin mereka nyerah duluan, udah bikin mereka capek duluan dan stres duluan. Yang kedua, mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Ini sama aja kayak kita parents, kalau misalnya kita mau beresin rumah, bayangin aja, semua ruangan berantakan sekaligus. Ada cucian kotor, piring di dapur numpuk, lantainya berdebu, mejanya penuh kertas. Karena nggak ada titik mulai yang jelas, kita jadi bengong nih. Ini mana dulu ya yang diberesin? Kayak gitu. Nah, anak-anak juga kayak gitu, parents. Jadi, bukannya mulai mengerjakan, mereka malah bingung, menunda, atau lari ke hal yang lebih gampang. Tebak apa? Betul. Main game, nonton YouTube, scrolling HP, itu lebih gampang. Jadi saat mereka teralihkan, tapi rasa paniknya nggak hilang. Yang ada malah makin numpuk, karena nggak dikerjain. Yang ketiga, mereka punya pengalaman kurang enak di masa lalu. Jadi misalnya, dulu anak parents pernah kelupaan ngumpulin tugas. Terus nanti jadi jeblok, atau pernah dimarahin sama gurunya depan kelas. Dan memori itu melekat di otak mereka, jadi seringkali otak mereka itu otomatis memanggil kembali perasaan gagal itu. Jadi waktu ketemu situasi yang sama, pikiran mereka tuh langsung lompat ke kesimpulan, wah, ini bakal gagal lagi nih. Padahal belum tentu, tapi rasa takut itu nyata dan bisa bikin mereka menutup diri dari mencoba. Dan 3 alasan ini sering tumpang tindih loh. Anak bisa merasa semua tugasnya terlalu banyak, bingung mau mulai dari mana, dan di saat yang sama terbebani oleh pengalaman buruk. Wajar kan kalau mereka panik? Ya, hasilnya mereka akan semakin panik, semakin stres, dan sulit fokus. Kalau kita sebagai orang tua cuma bilang, kerjain aja, tanpa kasih mereka strategi atau alat untuk menenangkan diri, ya situasinya nggak akan berubah. Anak-anak akan tetap panik tanpa mampu mengelola rasa stresnya. Nah, kalau kita nih, sebagai orang tua cuma bilang, kerjain aja, itu kan gampang, tadi udah belajar di sekolah. Itu nggak menyelesaikan masalah. Ibaratnya kita cuma nyuruh anak kita berenang di laut, tapi kita nggak ngasih mereka pelampung, dan kita nggak ngajarin mereka teknik berenang yang sebenarnya. Makanya, yang kita butuhin adalah kasih mereka alat bantu
yang bikin mereka bisa menenangkan diri dulu, lalu berpikir jernih sebelum memulai. Dengan begitu, mereka nggak cuma bisa menyelesaikan tugas sekarang, tapi juga punya bekal buat mengelola stres di masa depan, yang mana sangat penting untuk dimiliki oleh semua anak. Jadi, kalau misalnya anak sudah kelihatan panik, gimana nih reaksi kita sebagai orang tua yang benar? Kadang kan kita tanpa sadar, kita cuma bisanya nyuruh-nyuruh. Udah kerjain aja kak, kan tadi udah belajar di sekolah, bisa lah sendiri, jangan main game terus. Nah masalahnya nih, saat anak lagi panik itu otaknya kayak lagi penuh asap parents, jadi nggak bisa mencerna dengan baik. Kita ngomong panjang kali lebar aja tuh nggak akan nyampe. Kuncinya apa? Betul, kita harus bikin anak kita clear dulu sebelum kasih strategi. Bayangin kalau kita lagi nyetir mobil di jalan berkabut tebal nih, kita kan nggak bisa lihat arah. Walaupun jalan itu sebenarnya aman, tapi kan takut kan? Nah, kabut itulah rasa panik, dan tugas kita adalah bantu tiup kabutnya biar anak bisa lihat jalannya supaya mereka jadi lebih tenang. Makanya, kita akan bahas di sini langkah-langkah praktis yang bisa langsung dipakai anak buat tenang dulu, baru mikir jernih, baru deh ngerjain tugas satu-satu. Oke, langsung aja kita mulai dari langkah pertama. Yang pertama adalah tarik nafas dan tenangkan diri. Bicara soal tarik nafas ini, Miss Al punya tips 5-3-5. Jadi kita tarik nafas selama 5 detik, tahan nafas selama 3 detik, dan buang pelan-pelan selama 5 detik. Nah, jadi kita bisa ajarin anak kita untuk berhenti sejenak sambil tarik nafas dalam-dalam dan buang pelan-pelan pakai metode 5-3-5 itu. Tujuannya apa sih Miss Al? Tujuannya ya untuk meredakan reaksi panik di otak supaya mereka bisa mikir jernih. Boleh sambil minum air putih juga ya, atau stretching ringan biar badannya lebih rileks. Dan langkah yang kedua, tulis semua tugas yang ada. Ambil kertas atau papan tulis kecil, tulis semua tugas tanpa mikirin urutannya dulu. Yang penting ketulis aja dulu. Jadi dengan menulis tugas yang awalnya terasa ngambang di kepala, bisa kelihatan jadi lebih konkret. Anak jadi bisa lihat, oh iya, tugas aku cuma 5 kok, bukan 100 kayak yang aku bayangin. Seperti itu. Yang ketiga, kita bisa membantu mereka untuk mengurutkan berdasarkan prioritas. Parents, coba pakai 3 kategori sederhana ini ya. Jika mendesak, berarti harus selesai hari ini. Kalau penting tapi nggak mendesak, lebih cepat selesai lebih baik. Tapi masih bisa besok atau lusa. Nah, kalau anak ada waktu luang, coba sarankan mulai selesaiin tugasnya dulu dari yang ringan-ringan, biar nggak numpuk nantinya. Contohnya gini, PR matematika yang dikumpul besok masuk kategori mendesak. Nah, sedangkan membaca buku untuk ujian di minggu depan masuk kategori penting, tapi tidak mendesak. Langkah keempat adalah pecah tugas besar jadi kecil. Contohnya nih, mereka ada tugas bikin presentasi sejarah. Nah, kita pecah tugasnya menjadi lebih kecil. Contohnya, kita mau dari cari informasi dulu, bikin kerangka, baru kita buat presentasi. Jadi tugasnya akan terasa lebih ringan dan gampang. Langkah yang kelima, tentukan waktu untuk tiap tugas. Jadi bisa gunakan timer sederhana di handphonenya parents. Misalnya, PR matematika 30 menit cukup ya, istirahatnya 5 menit. Oke? Bahasa Inggris 20 menit cukup, istirahatnya 10 menit. Jadi dengan ini anak akan mengenal batas waktu. Jadi membantu mereka untuk lebih fokus. Langkah yang keenam, mulai dari yang bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi kalau anak udah menyelesaikan satu tugas kecil, mereka akan merasa lebih percaya diri. Efek ini disebut small win, parents. Jadi, kemenangan kecil yang bikin semangat lanjut ke tugas berikutnya. Jadi, kalau misalnya mereka sudah menyelesaikan tugas pertama dengan selesai dan cepat, mereka lebih semangat lagi ke depannya. Jadi, parents, peran kita juga penting banget di sini. Kita bisa bantu dengan menyiapkan ruang belajar yang nyaman, mengurangi gangguan, dan memberikan apresiasi setiap kali anak berhasil mengatur tugasnya tanpa panik. Jadi, intinya manajemen tugas itu bukan cuma soal cepat selesai, tapi soal melatih anak untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kalau keterampilan ini dilatih sejak dini, anak bukan cuma siap menghadapi PR di sekolah, tapi juga tantangan hidup ke depannya. Di Raising, kita percaya setiap skill seperti ini bisa diajarkan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Jadi yuk, bantu anak belajar tanpa panik, supaya mereka tumbuh jadi pribadi yang terorganisir dan percaya diri. Yay! So that's all, parents, for today's episode tentang tugas. Jangan lupa di like, comment, and subscribe Raising YouTube channel untuk tahu-tahu tips menarik lainnya.
Bye-bye, see you in the next episode!